Hai halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, ini hari Senin dan sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan coba trade di hari Senin. Menunggu market hari Senin ya, karena kemarin kita buat videonya itu di hari Sabtu kalau nggak salah. Ini di hari Senin market mata uang sudah buka, dan video yang soal kemarin itu yang sebelum ini itu udah kita bahas soal cara trading di crypto composite index ataupun di indeks lainnya. Hari ini kita mau bahas soal mata uang karena ada terjadi perbedaan metode ataupun perbedaan cara trading antara dua market ini ataupun kedua opsi ini. Oke. Jadi kalau di indeks tadi kita ada jelaskan soal kalau trade di sana yang di market index kemungkinan besar kita menggunakan dari alunan ya, bisa nggak dikatakan alunan? Tolonglah Pak Bintang coba komen, bisa nggak dibilang alunan ataupun apa Bang Rizal? Yang dia itu naik koreksi terus pun posisi, ada melihat seperti itulah umumnya kalau kita trade tanpa ada oh ini bahaya ini open posisi 2 menit, takutnya dia nyentuh dengan resisten akan terjadi pemuntulan. Tidak terlalu ke situ, walaupun kadang-kadang ada, cuman nggak terlalu fokus ke situ, fokusnya ke trend. Tetapi berbeda ceritanya kalau kita trading di mata uang. Contoh kita masuk ke market sekarang, itu di market USD sekarang ya. Di sini yang kita lihat di sini, ini kita harus memperhatikan betul di mana letak dari support resisten, di mana letak dari si support resisten yang kuat, support resisten yang lemah, dari garis sorotnya itu harus diperhatikan ya, karena beda metodenya. Dan di video ini kita jelaskan secara mungkin kalau detail sekali nggak cukup waktu, kita akan jelaskan sedikit perbedaannya aja. Oke, apakah lebih better trade di mata uang ataupun lebih better trade di mana? Kalau menurut saya lebih better trade di tetap indeks, trade-nya lebih better di indeks. Ataupun dibalik pertanyaannya, apakah di market mata uang dan market indeks itu di mana yang lebih mudah? Misalkan mana lebih mudah, market mata uang dan market indeks? Lebih mudah indeks. Kalau mata uang itu agak repot kita belajarnya, agak repot kita open posisinya. Contoh di sini kita open posisi 1, 2, 3, 4. Kita open posisi sell, misalkan kita open posisi sell di situ. 4 menit kita open posisi sell ya. Tadi saya open posisi sell 4 menit. Minusnya di USD ataupun mata uang, dia tidak bisa open posisi kurang 1 menit, nggak bisa. Kita open posisinya itu harus lebih 1 menit. 1 menit pas nggak bisa, 1 menit lewat 2 detik masih bisa. Oke, itu minusnya. Minus keduanya, dia begitu nyentuh dengan support, dia biasanya langsung terjadi pemantulan ataupun terjadi pemantulan walaupun itu sumbu. Kenapa saya open posisi sell di sini 4 menit? Kenapa? Ya, kenapa open posisi sell 4 menit? Karena kalau open posisi sellnya itu 1 menit, mungkin terjadi koreksi, mungkin terjadi candlestick sell, candlestick buy yang kecil ataupun candlestick buy yang untuk koreksi lah ya. Saya open posisi sellnya tuh 4 menit, agak jauh sedikit. Kenapa? Karena range ya, range ataupun jarak untuk dia nyentuh ke ini ataupun dia nyentuh ke sini. Ini supportnya ya. Jadi supportnya itu ada di sini. 1, 2, harapannya di sini. Nah, minusnya begitu nyentuh langsung kena kan. Ini dia nyentuh langsung mantul dia, itu minusnya. Nggak ada toleransi, nggak ada. Jadi dia kalau nggak kena langsung mantul gitu-gitu. Nggak ada dia main-main di situ, jarang, bukan nggak ada, jarang. Oke, kalau di sini open posisi 4 menit, range dari sini ke sini untuk 1 candle nggak mungkin. Untuk 1 candle. Untuk 2 candle mungkin, tetapi 2 candle itu bisa jadi dia itu ada hijau juga. Nah, makanya saya ambil 4 menit untuk bisa meminimalisirkan hal itu gitu. Walaupun di sini faktanya yang terjadi adalah dia begitu nyentuh langsung mantul. Itu salah satu susah trade di market mata uang. Cuman minusnya yang tadi, dia candlesticknya itu kadang-kadang bikin kaget besar-besar karena ada news segala macam kan. Yang kedua, dia itu support resistennya itu kadang-kadang kejar-kejaran ya. Yang kedua itu. Yang ketiga, dia itu kayak mana ya saya sebutnya ya,
support resistennya itu harus dipertimbangkan banget. Jadi katakan aja kita open posisi di area mana ya contohnya ya. Coba saya gambarkan aja. Misalkan tren seperti ini. Ya. Ini resisten ya. Ini dia resisten. Nah, itu resisten. Oke. Jadi candlestick yang sedang bergerak itu di sini. Nah, di sini. Kebetulan buy memang. Dan ada pola untuk buy. Ada pola candle itu untuk kita open posisi buy. Jadi selayaknya kita mau open posisi buy lah. Mungkin di situ ada pola candle apa, ada tren apa, kita mengharuskan kita untuk open posisi buy. Tetapi ada satu tantangan. Tadi kan ada 3 minusnya. Minus yang ketiga adalah dia itu harus mempertimbangkan betul dari range open posisi. Contoh, ini sudah berdekatan. Seberapa dekat? Misalkan terlalu dekat, kita nggak bisa open posisi. Misalkan terlalu dekat dengan resisten. Jadi jarak ini open posisi ataupun candlestick terakhir dengan resisten agak dekat. Perkiraan satu candlestick lagi, kita kan bisa tahu kan, satu candlestick lagi itu sebesar apalah kira-kira seginilah ya. Untuk open posisi buy 1 menit kadang-kadang memang naik, cuman begitu naik seperti tadi ceritanya yang candlestick ini, begitu dia naik itu dia langsung mantul. Memang naik, memang nyentuh dengan garis, cuman langsung mantul. Kita coba praktekkan nanti kalau ada. Kita praktekkan nanti kalau ada, ataupun kita cari aja di sini. Bentar, kita tunggu profit ini dulu. Oke, kita profit. Contoh ini dia. Perhatikan ini yang di dalam kotak itu. Ini ada support. Ini kita tarik garis nih. Ataupun garis kita bisa kita turunkan, garis ini, garis yang ini ya. Kita turunkan. Dari sini kita turunkan ya kan. Jadi seperti horizontal seperti itu. Posisi kita itu di sini. Candlestick yang mau kita open posisi itu di sini. Yang mau kita open posisi itu di sini. Open posisi sell kan. Nah, open posisi sell. Itu kan udah dekat, Pak, dengan si garis ini ataupun dengan si support ini. Sudah dekat dia kan. Ini kita ada tantangan yang di 3 minus tadi. Yang minus yang ketiga ini yang paling parah ini. Jadi itu lampu kuning lah ya istilah kita di Casper ya. Jadi itu kita bisa mempertimbangkan ini berapa jarak lagi. Satu jarak lagi. Open posisinya itu kalau 1 menit memang turun. Cuman kadang-kadang dia begitu turun seperti ini, dia turun, begitu nyentuh mantul lagi menyisakan sumbu dan kita loss. Ini untung aja profit. Ini misalkan ceritanya hijau candlesticknya. Jadi candlestick yang saya maksud itu di sini, ini candlesticknya dia kan udah nyentuh kan, tercipta sumbu. Begitu dia nyentuh mantul ke atas dan dia hijau. Dan itu ada, bahkan sering minusnya di situ. Jadi kalau open posisi di situ pun jangan terlalu dekat. Kalau agak jauh seperti tadi kita open posisi yang profit itu masih oke untuk open posisi 3 menit. Jadi range open posisinya itu agak jauh-jauhan dia, 3 menit, 4 menit, 1 menit bisa. Cuman kalau ada halangan seperti si support tadi, si resisten tadi hampir nyentuh, itu kalau bisa jangan open posisi 1 menit karena dia agak sedikit riskan, berbahaya di situ. Jadi berbeda cara trade metodenya itu di indeks dan di USD atau mata uang. Itu memang agak berbeda, berbedanya jauh. Agak ke beda urusan lebih tepatnya. Beda urusan, beda cara, beda sistem gitu ya. Jadi jangan dipukul rata semua lah. Kalau memang di situ susah, orang lain menganggapnya mudah, mungkin sistemnya berbeda, caranya berbeda, metodenya juga berbeda gitu, Pak. Oke, mungkin kita open posisi sekali lagi di momen-momen tertentu. Saya sudah melakukan open posisi, bisa Anda lihat di situ saya sudah melakukan open posisi buy di sini ternyata. Open posisi buy saya itu open posisinya 3 menit ya. Karena pergerakan dia itu untuk menaik ke
resisten. Nggak mungkin satu candle. Misalkan mungkin pun untuk naik dan dibales lagi itu agak susah. Dia itu misalkan naik pun nanti, misalkan dia naik, nanti dia akan terjadi candlestick koreksi sementara ataupun candlestick kecil-kecil lah di atasnya nanti, main-main di atas. Karena mengingat pun ini dia masih berada di antara pivot ataupun belum nyampe ke area overbought. Gitu caranya. Jadi jangan Anda asal-asal lah. Kalau trade itu jangan asal-asal. Jangan sesuka hati ya, jangan seenak hatinya. Jadi enak hatinya itu kayaknya ini buy deh, nggak bisa. Nggak bisa. Kemarin kan udah saya ngomong kan di sebelum video ini, Anda jangan pemula itu jangan sok keras. Anda pemula itu jangan merasa cepat kali pinter, nggak usah. Orang trade itu biasanya pinternya ataupun bisa trade-nya itu di umur 2 tahun. Maksudnya bukan umur 2 tahun ini, umur 2 tahun dari mana dulu dia belajar, apabila dia ketemu mentor yang tepat. Satu lagi, misalkan mentornya agak menyesatkan kayak kemarin, yang dia mempermainkan psikologis, nah itu agak susah, Pak. Oke? Mungkin kayak gitu aja. Ini open posisi kita yang terakhir, the last open posisi kita. Tidak terlalu lama videonya. Berapa menit videonya? Paling 10 menit ataupun 8 menit kayaknya videonya ya. Mungkin kayak gitu aja. Kita menunggu dulu ini profit, dan terima kasih udah menonton. Saya kembali lagi nanti akan bahas misalkan ada waktu. Kita trade daily ya. Kita trade setiap hari. Itu setiap harinya dalam sebulan kita melihat seberapa bagus dari performa kita trade dalam 1 bulan, dari saldo sekian ke saldo sekian, dan withdrawnya juga kita akan coba withdraw 3 hari sekali. Misalkan bagus momennya, profit loss tetap di upload ya, maksudnya seperti biasa juga profit loss tetap di upload. Kalau kita profit kita ngomong profit, kalau loss tetap ngomong loss, nggak ada ditutup-tutupin. Semua market kita tradingkan, semua materi kita keluarkan ya, itu di project kedepannya ataupun rencana kedepannya selesai video ini. Semua materi kita keluarkan, semua apa namanya, ilmu kita kasih tahu. Cara open posisinya 30 video mungkin. Jadi dari hari pertama sampai hari 30, mungkin tidak setiap hari, 2 hari sekali. Mungkin kayak gitu aja lah dari niat yang saya ceritakan ke Anda. Semoga terrealisasikan. Semua teknik akan saya pakai dan saya akan jelaskan. Tidak ada korupsi di sana soal materi. Saya nggak nutup-nutupin lah. Oke, mungkin kayak gitu aja dari pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nama saya Muhammad Alwi. Misalkan ada pertanyaan, silahkan komentar aja di bawah. Pasti saya baca, nggak mungkin nggak saya baca. Misalkan saya lagi di warung itu pasti saya baca dari komentar Anda. Komentar aja di bawah, ataupun misalkan ada segan komentar. Misalkan Anda tidak suka komentar, kalian boleh DM saya di Telegram, namanya @alwikomar. Oke, thank you very much sudah menonton. See you next time. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wah, lilinnya nggak dihidupin ternyata pemirsa.